Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, sobahul khair. Alhamdulillah, inni bi khair. Nah adik-adik, pada pagi hari yang ceria ini, insya Allah kakak akan menjelaskan tentang tarkib. Nah, tarkib di sini merupakan tarkib dasar untuk kelas 7 yang mana harus kalian kuasai sebelum belajar bahasa Arab. Jadi untuk mempermudah kalian belajar bahasa Arab, maka kalian harus tahu tarkib. Dalam tarkib itu ada nahu dan sorof. Oke, kita mulai ya belajarnya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kakak akan jelaskan tentang ad-domair. Ad-domair ini merupakan jamak dari domir. Domir itu adalah suatu pelaku dari suatu perbuatan yang dikerjakan oleh subjek. Nah, domir dalam bahasa Arab itu ada 12 domir. Ada huwa, huma, hum, hiya, hunna, anta, antuma, antum, anti, antunna, ana, dan nahnu. Kakak punya lagunya loh, mau dengar nggak? Mau? Oke, kita nyanyi sama-sama ya. Huwa, huma, hum, hiya, hunna, hunna, anta, antuma, antum, anti, antunna, antuma, ana, nahnu, ana, nahnu. Oke, jadi itu lagu yang kakak pernah pelajari untuk menghafal domir ini. Nah, kita bahas satu-satu ya. Untuk domir huwa, itu fa fi'ilnya itu merupakan huruf ya. Begitu juga huma. Jadi, huwa ini kita ambil dari mufrodat zahaba yadhabu. Berarti untuk domir huwa pada ghaibun atau ghaibah ini merupakan ini menjadi kalimatnya yazhabu. Huwa yazhabu. Huma yazhabani. Hum yazhabuna. Hiya tazhabu. Hunna yazhabna. Nah, yang tadi kakak sebutkan itu berlaku untuk domir pada ghaibun atau ghaibah. Kemudian domir anta, antuma, antum, anti, antuna itu berlaku untuk mukhatab atau mukhatabah. Yang mana di sini contohnya tazhabu, anta tazhabu, antuma tazhabani, antum tazhabuna, anti tazhabina, antunna tazhabna. Nah, yang ketiga, domir ana dan nahnu. Domir ana dan nahnu ini berlaku hanya untuk mutakallim. Contoh, ana azhabu, nahnu nazhabu. Kita lanjut ya. Nah, di sini ada keterangannya. Kalau yang tadi masih mikir-mikir, masih bingung, apa sih yang ghaib, apa sih ghaibah, apa sih mukhatab, dan apa sih itu mutakallim? Di sini kakak akan jelaskan satu persatu ya. Mohon disimak baik-baik. Keterangannya untuk tabel yang di atas, ghaibun itu merupakan kata ganti untuk orang ketiga laki-laki. Sedangkan ghaibah itu kata ganti untuk orang ketiga perempuan. Mukhatab kata ganti untuk orang kedua pendengar laki-laki. Sedangkan mukhatabah itu kata ganti untuk orang kedua pendengar perempuan. Kemudian mutakallim merupakan kata ganti untuk orang pertama atau pengucap. Oke, sampai sini jelas ya adik-adik? Alhamdulillah. Kita lanjut. Nah, pada ad-darsul ula ini, materi yang akan kakak angkat ini al-jumlah al-ismiyah. Pada tema al-mihnah. Al-mihnah itu pekerjaan. Alokasi waktu yang akan kita tempuh selama belajar yakni 2 kali 35 menit atau 1 jam 10 menit. Kompetensi dasar 1. Siswa mampu memahami susunan ismiyah dalam tema.
Indikator yang pertama, siswa dapat mengetahui pengertian dari susunan kalimat ismiyah. Yang kedua, siswa dapat menentukan susunan kalimat ismiyah dalam tema. Yang ketiga, siswa dapat menyusun kalimat ismiyah sesuai dengan tema. Yang keempat, siswa dapat menirukan contoh kalimat ismiyah dengan menggunakan kosakata dari tema. Yang kelima, siswa dapat membuat contoh kalimat ismiyah dengan menggunakan kosakata mihnah dan kosakata lainnya. Yang keenam, siswa dapat merubah susunan ismiyah ke dalam susunan fi'liyah. Oke, yang pertama yang akan kita bahas yakni apa itu al-jumlah al-ismiyah. Baik, mungkin ada beberapa adik yang masih asing dan mungkin ada yang sudah pernah belajar apa sih al-jumlah al-ismiyah itu. Nah, jadi jumlah ismiyah itu merupakan susunan kalimat yang mana isimnya itu berada di depan. Nah, pada jumlah ismiyah ini terdapat mubtada dan khobar. Mubtada itu biasanya terdiri dari domair, kemudian mufrad, dan jamak. Mubtada ini biasanya berada di depan kalimat. Kemudian khobar ini terdiri dari fi'il mudhari dan fi'il madhi yang mana biasanya terletak setelah mubtada. Dalam membuat susunan ismiyah yang wajib diperhatikan oleh adik-adik adalah susunan mubtada khobarnya yang mana dalam kalimat ismiyah menggunakan mubtada dengan tipe isim dan domair dan khobarnya berbentuk fi'il mudhari atau fi'il madhi. Al-misal, di sini contohnya kakak membuat tabel. Yang pertama ada untuk mudzakkar, untuk laki-laki, mubtada dan khobar. Mubtada tadi ingat ya, domirnya apa aja? Ya, benar. Ada huwa, hum, anta, antum, dan ana. Di sini contoh untuk huwa, yakni huwa yazhabu ilal madrasah. Yang mana mubtadanya? Ya, benar. Mubtadanya huwa. Kalau khobarnya yang mana ya? Benar. Khobarnya yakni yazhabu. Sedangkan ilal madrasah itu merupakan kalimat pendukung atau subjek. Jadi, di sini sudah kita temukan jumlah ismiyah dalam susunan kalimat yang sudah sempurna. Huwa yazhabu ilal madrasah. Dia laki-laki pergi ke sekolah. Nah, bisa adik-adik baca ya yang di bawahnya. Untuk contoh-contoh dari huwa sampai ana. Kemudian untuk mu'annas, mubtada untuk mu'annas itu ada hiya, hunna, anti, antum, dan ana. Nah, contoh yang pertama di sini, mubtadanya hiya. Khobarnya apa? Iya, khobarnya tazhabu. Kemudian ilal madrasah. Sama seperti tadi ya susunannya, hanya saja domirnya yang membedakannya dan khobarnya. Jadi untuk mu'annas di sini jumlah ismiyah yang sudah lengkap sempurna di sini menjadi hiya tazhabu ilal madrasah. Dia perempuan pergi ke sekolah. Nah, boleh dibaca ya sampai di bawahnya untuk contoh-contoh kalimatnya. Kemudian kita beralih ke soal pengayaan. Tadribat alat terkib. Soal untuk menguji kompetensi dan menguji kemampuan adik-adik sejauh mana adik-adik sudah memahami materi hari ini. Tadrib, ratib tahtal jumal hattal munasib. Untuk tugas soal latihan silakan di sini petunjuknya yakni rapikan dan susun kalimat di bawah ini secara sempurna. Yang pertama, kalimatnya ada fil madrasah, kemudian al-mudarris, kemudian ada bil jiddi, kemudian ada yu'allib. Nah, kira-kira kalau disusun ini menjadi kalimat yang sempurna itu bagaimana ya yang benarnya? Nah, di sini kakak sudah menyediakan 5 soal untuk adik-adik kerjakan di rumah. Besok itu silakan dikumpulkan ke kakak tepat waktu ya. Nanti jika ada yang belum paham setelah ini boleh ditanyakan terkait materi dan tugasnya hari ini. Mungkin itu saja yang dapat kakak sampaikan. Ingat jangan lupa ya PR-nya tentang tertib.
Oke, mungkin hanya itu saja yang dapat kakak sampaikan. Kurang lebih kakak mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.